Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengusir Setan dalam Nama Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 38 dan 39a. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah dengar program makan siang gratis? Saya yakin semua orang yang mendengarkan saya saat ini tahu. Tapi coba, kalau saya tanya, apa Anda tahu program Jumat Berkat? Anda bertanya, apa itu? Kegiatan memberi makan gratis oleh saudara-saudara Muslim yang ada di daerah Yogyakarta pada hari Jumat. Di Surabaya ada kampung yang menyediakan makan gratis tiap hari untuk orang-orang yang butuh makan dan melintas. Apa Anda tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus ini? Telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mendengar keberatan Yohanes pada gurunya. Kok bisa orang yang bukan pengikut kita mengusir setan atas nama Yesus? Yohanes mencegahnya, sebab orang ini tidak punya hak menggunakan nama dan kuasa Yesus. Ada apa denganmu, teman? Jangan kamu cegah dia, firman Tuhan Yesus. Alasannya, sebab tidak seorang pun mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Tidak penting siapa yang melakukan tindakan baik dan terpuji. Yang penting manfaat dari tindakan itu, yaitu manusia diselamatkan dan Allah dimuliakan. Itu poinnya. Saudara-saudari terkasih, Markus Penginjil menemukan fakta dalam kehidupan umat perdana bahwa nama Yesus itu penuh kuasa dan oleh nama itu terjadi banyak mujizat. Markus menempatkan kisah pengusiran setan demi nama Yesus ini sebagai fakta dan fenomena yang sungguh terjadi. Ada orang yang belum atau tidak menjadi pengikut Yesus, tetapi mereka menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Itu terjadi. Mereka keberatan karena nama Yesus dalam otak mereka adalah milik mereka saja. Orang lain tidak punya hak untuk itu. Ini kesalahan besar. Yesus itu datang untuk orang Yahudi saja
juga bukan untuk mereka yang mengikuti Dia saja, melainkan juga untuk mereka yang percaya kepadanya kelak. Untuk mereka itu Tuhan Yesus berfirman, katanya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Yohanes bab 10 ayat 16. Saudara-saudari terkasih, inilah fakta yang tidak dapat kita pungkiri bahwa umat Kristiani di negara kita Indonesia ini merupakan bagian kecil dari penduduk, bahwa setiap orang Kristen itu dipanggil untuk mewartakan nama Yesus. Itu suatu keharusan. Namun, ada sebagian besar saudara kita itu Muslim. Juga ada yang Buddha, Hindu, Konghucu, dan berbagai aliran kepercayaan. Seandainya ada di antara mereka itu terjebak secara tidak sengaja menyaksikan kebaikan Yesus yang dilakukan oleh orang Kristen, dan mereka melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita imani, apakah mereka boleh dicegah, apalagi disalahkan? Tentu saja tidak boleh. Santo Paulus berkata, agar kita selalu melakukan kebaikan, bukan untuk dilihat orang atau dipuji orang, supaya orang yang melihat perbuatan yang baik itu, mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Mengapa gereja Katolik tidak lagi berpegang pada prinsip kaku extra ecclesia nulla salus, bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan? Kalau demikian halnya, bagaimana nasib orang-orang yang tidak mengenal Yesus? Tetapi gereja menegaskan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Yesus itu akan tetap diselamatkan Allah sejauh mereka mengikuti hati nuraninya dan melakukan tindakan kasih sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau orang yang tidak mengenal Yesus melakukan tindakan atau perbuatan baik sesuai dengan kehendak Yesus, jangan dicegah. Sebab orang itu sedang memuliakan Allah, bukan sebaliknya menghujat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus mau mengingatkan kita untuk tetap dan selalu menghargai perbuatan baik siapapun yang oleh tindakannya itu mendatangkan kebaikan umum dan menghasilkan sukacita dan kebahagiaan untuk sesamanya. Inilah wajah toleransi yang diajarkan oleh sang guru kepada Rasul Yohanes sebagaimana dikisahkan oleh penginjil Markus. Tuhan sangat ingin kita memiliki cakrawala berpikir yang tidak sempit dan merasa diri paling berhak atas nama Yesus. Tuhan itu adalah Allah bagi semua orang. Cara orang menyembah Dia terkadang berbeda dari kita, bukan karena keinginan mereka, tetapi karena mereka dilahirkan dalam kondisi yang seperti itu. Sebab tidak ada seorang pun ingin dilahirkan sebagai orang miskin atau orang bersuku dan beragama tertentu. Ketika orang tidak bisa memilih dilahirkan menjadi anak siapa dan beragama apa, dia punya kebebasan untuk menjadi orang baik,
menjadi orang baik dan benar itu tidak pernah bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus. Setuju? Namun, kalau Allah menghendaki lain, Allah bisa saja menjadikan seseorang sebagai alat dalam tangannya seperti Paulus untuk mewartakan kebaikannya. Jadi, jangan cegah dia, sebab barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Firman Tuhan. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku bahagia melihat orang bukan Kristen melakukan perintah-perintah Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami hidup bersama dengan mereka yang belum menerima Tuhan Yesus. Namun kami bahagia karena mereka juga melakukan perintah-perintah Allah. Berkatilah orang-orang baik ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.